Karena peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa perjalanan Rasulullah untuk menerima sholat, maka sholat kita pun itu harus kondisi terjaga, harus kondisi dengan ruh dan jasad. Ini yang sangat penting. Maka seseorang yang sholat dalam kondisi tertidur, sholatnya pasti tidak sah. Nasira urung, sholat subuh, makmum, sholat di masjid. Imamnya saat sujud terakhir memperlama sujudnya. Karena sunat memperlama sujud. Karena aqrabul abdi ilallahi fis sujud, fakthiru fihi du'a. Maka makmum tadi karena imam terlalu lama sujudnya, makmum kebetulan malamnya kurang tidur, dia pun tertidur dalam sujud. Sampai imam dan jamaah lain sudah selesai salat, dia masih tertidur. Kepikir leurung ka melinggai makmumnya husnul khatimah, melinggai dalam sujud. Rupanya megerok-gerok dalam sujud. Watai pegau lengkap lukisan karena bak sajadah dengan air liur. Yang terjadi salat seperti itu tidak sah karena terjadinya dalam kondisi tertidur. Salat pun harus terjadi dalam kondisi ruh dan jasad. Tidak boleh salat itu cuma jasad saja, ruh dan pikirannya kemana-mana. Imam Al-Ghazali menyatakan khusyuk syarat sah salat. Ulama lain dalam mazhab Syafi'i, khusyuk itu adalah sunat salat, kecuali khusyuk dalam takbiratul ihram. Maka ini yang sering terjadi dalam masyarakat kita. Salat dengan jasad saja. Dia sadar bahwa dia berada dalam posisi salat itu saat takbiratul ihram. Allahu Akbar, teringat bahwa dalam salat. Selanjutnya rukun qiyam, baca Al-Fatihah, rukuk, sujud, i'tidal, karena sudah terbiasa, maka itu terjadi secara otomatis. Kapan dia sadar bahwa dia berada dalam salat kembali? Saat salam di tahiyat akhir. Jadi sadar dua part saja. Kon takbir, wa salam 3. Padimboh karakaat, kata baca dan sebagainya, itu tidak terasa karena sudah dibiasakan. Ini namanya solat secara jasad, tidak secara ruh. Ada pula solat orang secara ruh. Kalau di Aceh dulu, mungkin ada di antara kita yang tidak tahu, di Aceh dulu itu pernah muncul pemahaman salikul a'ma. Dalam bahasa Aceh, salik buta. Itu muncul sejak masa Sultan Iskandar Sani. Dihancurkan pemahaman tersebut oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri dalam kitab At-Tibyan fi Ma'rifatil Adyan. Kemudian diselesaikan permasalahan aliran sesat tadi oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili dalam kitab Tambihul Masyinya. Apa yang terjadi? Mereka itu sholat dengan ruh saja. Namanya sholat daim. Itu sudah pernah di Aceh. Kalau di Jawa, kalau tidak salah, Islam Kejawen. Pernah kami dulu, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika berada di Timur Tengah, pernah diundang oleh salah seorang staf kedutaan besar untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Kami sholat maghrib. Sahibul bait, pemilik rumah, duduk di samping kami bersemedi. Waktu kami tanyakan, kenapa tidak sholat maghrib? Saya sholat ruh, Ustaz. Sholat ruh. Karena mengapa? Firman Allah Ta'ala, aqimus sholah li dzikri. Tegakkan salat untuk mengingatku. Karena saya sudah bisa mengingat Allah, tidak perlu lagi salat. Salat itu adalah media perantara. Ma'asyiral muslimin, di tempat kita di Aceh pernah juga muncul pemahaman yang sama, dan akhir-akhir ini sudah muncul kembali. Di mana alasannya orang yang sudah mencapai makam hakikat dan ma'rifat tidak perlu lagi salat seperti kita 5 waktu sehari semalam. Cukup mengingat Allah, selesai masalah. Bagaimana cara membantahnya? Mari kita melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah mencapai makam hakikat dan ma'rifat. Beliau itu yang benar-benar hakikat dan ma'rifat, salatnya sampai bengkak kakinya. Kitanya yang pura-pura ma'rifat hakikat sembahyang nanti. Nabi bengkak kaki ke bang sembahyang. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bersama bahwa dari Isra Mi'raj itu menjadi sebuah pelajaran bahwa dalam salat itu jangan pernah tertidur. Dalam salat itu harus dengan ruh dan jasad, tidak dengan jasad saja, tidak pula dengan ruh saja.